kajian kita kali ini masih mengkaji mengenai ghibah. Ghibah itu termasuk dosa besar yang wajib kita hindari, gitu ya. Tapi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi halaman 303 itu ada di antara ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Jadi tidak berdosa kita berghibah. Ada 6 di antaranya. Yang pertama, al-awalu at-tadzalum. Yang pertama adalah kezaliman. Jika ada orang yang dizolimi kemudian melaporkan kepada aparat keamanan tentang kezaliman orang-orang yang menzoliminya, nah tujuannya supaya kezaliman tersebut bisa dicegah oleh aparat keamanan, bisa dihilangkan aparat keamanan, itu boleh. Kita menceritakan kejelekan kezaliman orang zalim tersebut, boleh gitu ya. Tujuannya supaya kezalimannya bisa dihilangkan oleh aparat keamanan. Tuh. Yang kedua, asani al-isti'anah ala taghyiril munkar. Yang kedua adalah meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Tuh, misal kita datang kepada orang yang berpengaruh, misalkan di kita ada Pak RW atau ada Pak Kiai gitu ya. Kemudian kita curhat nih, ada orang yang suka mabok-mabokan, gini ceritakan, tolonglah kasih fatwa atau tolong gimana supaya orang tersebut bisa merubah akhlaknya. Nah, itu boleh. Tujuan kita menceritakan aib orang tersebut supaya bisa supaya bisa dirubah oleh orang yang berpengaruh tersebut, baik itu Pak Kiai, Pak RW atau Pak Polisi sekalipun gitu ya. Nah, tujuannya supaya merubah kemungkaran tersebut, itu boleh, atau ke FPI sekalian, boleh itu, boleh. Nah, yang ketiga adalah yang boleh itu as-salisu al-istifta'u. Yang ketiga meminta fatwa. Kita datang ke seorang ulama, seorang mufti gitu ya. Misal syekh atau ya kiai, akang atau ajengan, gimana nih ayah saya itu berbuat gini atau saudara saya itu berbuat gini jelek kok sama saya. Coba saya harus bagaimana? Itu tindakan saya, sikap saya bagaimana kepada seorang ayah, sedangkan ayah saya begini jelek kepada saya. Nah, itu boleh gitu ya. Boleh. Demi meminta fatwa. Oh, kamu harus A, B, C terus gitu. Itu boleh. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya meskipun diperbolehkan itu disembunyikan lah namanya. Misalkan menceritakan kalau ada seorang laki-laki begini, coba bagaimana sikapnya. Nah, itu lebih baik seperti itu, meskipun boleh ya sebutkan namanya demi meminta fatwa. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi'u tahdzirul muslimin minasyarri, gitu ya. Yang keempat adalah memberi peringatan kepada orang muslimin dari kejelekan-kejelekannya. Nah, seperti mana? Minha jarhul majruhin minar ruwat, itu ya, lil hadis wasyuhud. Misalkan kita menceritakan tentang kecacatan orang-orang cacat di dalam periwayatannya, masalah hadis atau masalah saksi, itu boleh. Orang ini dalam periwayatan hadisnya itu cacat, soalnya dia banyak lupanya, kadang dia hafalannya itu lemah, atau dia suka ragu-ragu. Nah, itu boleh diceritakan. Itu demi menjaga keabsahan hadis, itu boleh. Itu ya, menceritakan itu. Nah, satu atau wa minha idza ishtaraka insan fi musaharati, atau ketika bermusyawarah di dalam menikahkan anak kita, bermusyawarah. Nah, kita boleh menceritakan kekurangan anak kita. Misalkan pihak laki-laki ini, ini anak saya itu misalkan kepunyaannya itu impoten. Nah, kira-kira mau menerima gak? Nah, itu boleh ya. Meskipun itu aib, boleh ceritakan. Dari pihak perempuan, ini misalkan anak perempuan saya itu memang cantik, tapi itu kepunyaannya itu ada tanduknya tuh. Nah, itu boleh, mau diterima gak? Jangan sampai setelah menikah baru ketahuan, menyesal. Nah, itu gitunya harus dijaga. Makanya menceritakan kekurangan kedua belah pihak itu diperbolehkan ketika bermusyawarah akan menikah, gitu ya. Dikhawatirkan akan ada penyesalan di akhirnya kemudian, gitu ya. Itu. Kemudian wa minha idza ra'aita may yashtari abdan ma'rufan bisyarqah bisirqatin aw zina aw syarbil khamri. Atau kita boleh gitu ya, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain ketika kita melihat ada orang yang akan membeli abid, hamba sahaya, tapi dia terkenal orang yang suka mabok, suka zina, suka pasek gitu ya. Nah, sedangkan yang membelinya tidak tahu. Nah, kita kasih tahu, itu boleh gitu ya. Atau kita sudah tidak musim abid ya, ada orang yang akan beli barang, kemudian orang tersebut si pembeli tidak tahu barangnya ada cacat. Nah, kita tahu gitu ya.
kasih tahu nih, maaf ya, bukan saya akan menjelekkan barang tersebut, ini barangnya gini, kelemahannya gini, supaya si pemberi tidak menyesal, itu boleh.